Mohon izin perkenalkan diri, nama Nima Diri Madhukantari, NIM 2023-222-01017. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Teknik Sipil Universitas Ngurah Rai. Di sini saya akan mempresentasikan makalah peran akuntansi biaya proyek dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran pada proyek konstruksi. Baik, pertama-tama yaitu pendahuluan. Proyek merupakan kumpulan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan mencapai sasaran tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Proyek memiliki karakteristik yang tidak rutin, dibatasi oleh waktu, anggaran, serta sumber daya, dan memiliki spesifikasi khusus mengenai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan sumber daya yang tersedia dan digunakan secara optimal sehingga seluruh aktivitas proyek yang dapat berlangsung secara terkoordinasi dan tujuan proyek yang tercapai. Biaya merupakan salah satu aspek krusial dan kegiatan usaha, khususnya di industri konstruksi. Ketidakpahaman kontraktor terhadap komponen biaya dapat meningkatkan risiko. Sebagai sektor yang berisiko tinggi, keberhasilan proyek konstruksi sangat sensitif terhadap fluktuasi biaya, sehingga aspek ini perlu mendapatkan perhatian serius dari para pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, kemampuan kontraktor dalam menghadapi ketidakpastian terutama terkait biaya menjadi faktor kunci untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat. Keberhasilan kontraktor dalam industri ini tercermin dan kemampuan mereka menenangkan tender dan menyelesaikan proyek konstruksi dengan tetap memperoleh keuntungan yang memadai. Baik, berikutnya yaitu pembahasan. Akuntansi biaya melibatkan proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, serta pelaporan biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan barang atau jasa menggunakan metode tertentu. Sebagai cabang dari akuntansi, bidang ini bertujuan untuk melacak dan menganalisis biaya yang ditimbulkan dalam aktivitas organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan. Proses pencatatan biaya juga mencangkup interpretasi terhadap metode penggolongan dan peringkasan yang diterapkan. Beberapa pendekatan umum dalam akuntansi biaya meliputi standar costing atau biaya standar, activity based costing atau biaya berdasarkan aktivitas, dan costing volume profit atau CVP, biaya berdasarkan hasil. Di sini ada analisis penyusunan anggaran biaya proyek. Penyusunan anggaran proyek umumnya dilakukan ketika perusahaan mengajukan penawaran, harga, atau mengikuti tender untuk suatu proyek. Dalam proses ini, data yang digunakan dalam proses dari survei lapangan, dokumen tender atau berdasarkan standar cost, serta pengalaman masa lalu historical cost. Biaya standar digunakan sebagai alat perencanaan dan mengendalikan anggaran yang efektif, menggambarkan biaya yang seharusnya terjadi berdasarkan perhitungan awal. Untuk elemen biaya yang terkait langsung dengan operasi proyek, seperti bahan dan tenaga kerja. Standar biaya diterapkan dengan harga standarnya, sedangkan anggaran biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan volume pekerjaan dan tarif standar upah. Biaya overhead dihitung dengan mengalihkan volume overhead dengan estimasi biaya per unit. Namun, dalam praktiknya, kurangnya koordinasi sering menyebabkan perbedaan antara anggaran dan realisasi. Misalnya, laporan realisasi biaya upah yang tidak mempertimbangkan kemampuan pekerjaan atau kenaikan harga bahan bakar yang mempengaruhi harga bahan. Hal ini menciptakan selisih dan kerugian perusahaan. Risiko sering terjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Risiko dapat membawa potensi keuntungan maupun kerugian. Secara tradisional, pemilik proyek cenderung mengalihkan risiko kepada pihak lain. Biasanya kontraktor kemudian dapat mengalihkan sebagai risiko tersebut kepada subkontraktor atau perusahaan asuransi. Risiko yang tidak dialokasikan kepada pihak yang memiliki kendali atasan dapat menyebabkan kenaikan biaya proyek. Jika kontraktor bertanggung jawab atas semua risiko konstruksi, terdapat dua opsi untuk mendapatkan kompensasi. Meningkatkan nilai penawaran awal untuk menyesuaikan kompensasi dengan tanggung jawab yang harus ditanggung. Menghindari risiko dalam penawaran dapat dilakukan dengan menetapkan batas tertentu, meningkatkan kualitas atau mengusulkan
perubahan lingkungan kerja jika menghadapi kondisi yang merugikan. Pengelolaan risiko sebaiknya dimulai sejak tahap awal proyek untuk memastikan bahwa risiko dialokasikan kepada pihak yang memiliki kendali atasnya di setiap tahap. Baik, dapat disimpulkan, yaitu yang pertama hal yang sangat penting dalam suatu proyek konstruksi dilakukan manajemen risiko untuk menghindari kerugian atas biaya suatu proyek konstruksi. Dan berikutnya itu pendekatan yang bisa digunakan untuk menghadapi risiko, yaitu dengan memahami dan mengevaluasi risiko biaya dalam suatu proyek, kemudian mempertimbangkan pengalihan risiko kepada pihak lain atau mengurangi risiko biaya yang terjadi pada proyek konstruksi. Baik, sekian presentasi saya hari ini.